Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Itulah yang menjadi harapan dan doa kami bagi kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru ini yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 16, ayat 21 sampai 22 dan ayat 30 sampai 31. Begini firman Tuhan. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan berkuasa untuk menolong sekalipun dalam kemustahilan. Ketika Firaun mengarahkan dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, pasukan Firaun yang mengejar bangsa Israel akhirnya berhasil menyusul dan mendekati bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel yang melihat hal tersebut menjadi takut, apalagi saat itu mereka sedang dalam situasi yang terjepit karena berada di tepi laut Teberau. Mereka tidak tahu harus berlari dan bersembunyi kemana lagi. Bangsa Israel semakin ketakutan ketika mereka melihat pasukan Firaun semakin mendekati mereka. Jadi pasukan Firaun sangat senang ketika mereka berhasil mengejar dan mendekati bangsa Israel. Bangsa Israel yang sangat ketakutan karena pasukan Firaun yang semakin mendekat berseru kepada Tuhan, dan mereka mengeluh serta menyalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi bangsa Israel berpikir bahwa hari itu mereka semuanya akan mati. Musa berusaha menguatkan hati bangsa Israel dan ia berseru kepada Tuhan apa yang harus dilakukan olehnya di tengah situasi yang mustahil untuk bisa selamat dari kejaran pasukan Firaun. Jadi ketika berada di tengah kemustahilan untuk selamat, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkat dan mengarahkannya ke atas laut Teberau. Sesuai dengan perintah Tuhan, Musa pun mengangkat tongkatnya ke atas laut. Lalu kuasa Tuhan pun bekerja dengan luar biasa. Kuasa Tuhan pun bekerja dengan dahsyat. Kuasa Tuhan saat itu ketika Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkan ke atas laut, maka tongkat yang diarahkan ke atas laut itu membelah laut dan membuat jalan kering untuk bangsa Israel berjalan menuju seberang laut. Jadi pasukan Firaun yang menyaksikan peristiwa tersebut tidak berhenti. Mereka pun mengejar dan mendekati bangsa Israel. Dan setelah pasukan Firaun berada di tengah-tengah laut,
Tuhan kembali memerintahkan Musa untuk mengarahkan tongkat yang ada di tangannya ke atas laut. Lalu tongkat yang diarahkan Musa ke atas laut sesuai perintah Tuhan membuat air laut itu menutupi tanah yang kering, di mana saat itu bangsa atau pasukan Firaun berada di tengah-tengahnya, dan akhirnya memporak-porandakan pasukan Firaun. Sementara bangsa Israel terus mereka berjalan di tanah kering hingga mereka tiba ke seberang laut. Jadi begitulah cara Tuhan menolong bangsa Israel. Sekalipun berada dalam kemustahilan untuk tertolong, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi pasukan Firaun, mereka berpikir bahwa bangsa Israel tidak mungkin selamat dari kejaran mereka karena mereka sedang berada di tepi laut. Tidak ada lagi tempat bagi bangsa Israel untuk lari, untuk bersembunyi dari kejaran pasukan Firaun. Jadi, tetapi apa yang mustahil bagi pasukan Firaun dan apa yang mustahil bagi bangsa Israel, untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan apa yang mustahil bagi manusia, bagi apa yang dipikirkan oleh manusia. Bagi bangsa Mesir atau pasukan Firaun, inilah kesempatan. Bangsa Israel sudah ada di tepi laut dan tidak tahu mau lari kemana, bersembunyi kemana lagi. Dan pasukan Firaun sudah semakin dekat, dan itu membuat mereka senang dan bersuka cita. Dan sebaliknya itu membuat bangsa Israel sangat ketakutan. Tetapi pada saat itu Tuhan berkuasa untuk membelah laut dan membuat jalan yang kering bagi bangsa Israel. Sehingga apa? Sehingga mereka selamat dari kejaran pasukan Firaun. Laut telah mendatangkan kematian bagi pasukan Firaun, bagi bangsa Mesir, tetapi sebaliknya mendatangkan keselamatan dan kehidupan bagi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari renungan kita hari ini, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Sekalipun kita berpikir menurut kita mustahil untuk tertolong, menurut kita ini tidak akan mungkin terjadi, tetapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan mau, Ia sanggup, Ia berkuasa, Ia mampu untuk menolong kita, sekalipun itu mustahil bagi kita. Karena Tuhan Yesus mengatakan juga di dalam Markus pasal 9 ayat 23, dikatakan begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi mari kita belajar untuk percaya sekalipun berada dalam kemustahilan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh sebab itu, apapun yang mustahil menurut kita dalam rumah tangga kita, dalam sekolah atau perkuliahan kita, dalam pekerjaan atau usaha kita, dalam berbagai situasi yang tidak mungkin bagi kita untuk tertolong, yang tidak mungkin bagi kita untuk keluar, yang tidak mungkin bagi kita untuk lepas dalam suatu perkara. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Yesus berkata, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menguatkan hati kita, untuk meneguhkan hati kita. Karena itulah yang dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada di tengah-tengah kemustahilan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan yang ada di depan kamu, Tuhan yang berjalan di depan kamu, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang berperang ganti kita atas segala kemustahilan yang ada pada kita. Oleh karena itu, serahkanlah dan percayakanlah kemustahilan yang ada dalam kehidupan kita, maka di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi kami orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menolong sekalipun dalam kemustahilan. Karena kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk mengatasi berbagai masalah, pergumulan, persoalan yang
kami hadapi, sekalipun mustahil bagi kami. Tetapi karena kami orang percaya, kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Hal-hal yang mustahil menjadi mungkin bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di depan, yang membela, yang menjadi pemenang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya penyampai dan pendengar, tapi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang ada di depan kami, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang menyertai kami. Tolonglah kami Tuhan, bersamalah kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Lakukanlah hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, mujizat demi mujizat. Kerjakanlah bagi kehidupan kami Tuhan. Berkaryalah melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.